Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai telur asin khas Brebes. Tetapi ini dibuat di Pemalang dan kadang dijual di Brebes. Kalau Anda melewati Brebes, maka Anda akan membeli oleh-oleh khas, yaitu telur asin. Kalau Anda keluar tol Cipali, kemudian keluar lagi masuk ke Jawa Tengah, pintu masuknya adalah kota Brebes. Dan kemudian membeli souvenir, membeli oleh-oleh, membeli kuliner, yaitu telur asin, telur bebek. Tentang telur ini, saya teringat cerita anak-anak dulu, keserakahan. Ada seorang keluarga yang miskin. Dia berusaha berjuang supaya Tuhan memberi rezeki. Kemudian ketika Tuhan memberikan mereka telur ayam atau angsa, dan telur itu langsung dirawat dan dieramkan di ayam. Mulai dengan teliti, tekun, dirawatnya, akhirnya menetaslah telur itu dan menjadi angsa yang cantik. Lalu angsa itu menjadi penghiburan keluarga tadi. Dan kemudian angsa itu semakin beranjak dewasa, akrab dengan keluarga ini, apalagi dengan anak-anaknya. Dan kemudian tibalah waktunya angsa itu bertelur. Ketika bertelur, akhirnya baru diketahui telurnya telur emas. Maka kemudian setiap hari hanya bertelur satu, yaitu telur emas. Kemudian angsa itu bertelur, emas itu dijual. Akhirnya keluarga itu yang tadinya miskin mulai mapan, mulai menjual telur emas, dan akhirnya kekayaannya menjadi berlimpah-limpah. Tetapi kemudian timbul godaan-godaan dari bapak empunya telur angsa itu. Dia kemudian dibujuk oleh teman-temannya supaya membuat modal macam-macam, usaha macam-macam. Dan tentu saja modal ini, modal itu selalu berkekurangan karena dia berpikiran untuk mengembangkan seluruh usahanya secara cepat dan instan. Lalu dia berpikir, telur angsa saya selalu saya dapat, tetapi hanya sehari sekali. Bagaimana kalau angsa itu saya potong dan telurnya saya ambil? Lalu kemudian dipotonglah angsa itu, dan kemudian telurnya sudah diambil, di dalamnya ternyata tidak ada telur, dan kemudian matilah angsa itu. Akhirnya keserakahan bapak keluarga itu membuat angsa sumber rezeki keluarga itu menjadi mati, menjadi tertutup, dan akhirnya tidak bisa lagi membantu keluarga itu. Rezeki itu sudah tidak bisa mengalir lagi karena dibunuh sendiri oleh bapak itu. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini juga bicara persis sama atau kurang lebih bisa dipadankan dengan orang tua dan telur angsa itu. Bagaimana Yesus menyampaikan perumpamaan. Ada seorang tuan atas kebun anggur. Lalu tuan itu mau pergi. Dia kemudian menyewakan kebun anggur itu kepada penyewa-penyewa atau penggarap-penggarap. Kemudian dia meninggalkan kebun anggur itu. Suatu hari yang sudah ditentukan, dia menyuruh orang-orang abdinya untuk menagih hasil bagian dari kebun anggur itu. Karena mereka dengan sistem paron, yaitu paruan, nanti untungnya dibagi dua, itu kemudian sudah janji. Tetapi ternyata mereka tidak mau juga memberikan itu, bahkan memukuli, menyiksa utusan-utusan itu.
Maka setelah berkali-kali ditolak, tuan tanah itu, tuan kebun anggur itu berpikir, sekarang mau saya kirim anak saya sendiri, pasti mereka akan menyeganinya karena dia anak saya, wakil saya sendiri. Tetapi begitu anak itu sampai di tengah-tengah penggarap-penggarap atau pekerja-pekerja kebun anggur itu, mereka malah berunding. Mari kita berunding. Kita bunuh anak itu supaya hak warisnya turun untuk kita semua. Lalu mereka pun membunuh anak dari tuan empunya kebun anggur itu. Lalu dia bertanya kepada orang banyak, bahkan orang Farisi juga ada di situ. Menurut kamu, apa yang akan dilakukan oleh tuan yang empunya kebun anggur itu? Tentu dia akan mendatangi, menyerahkan para penggarap-penggarap itu ke pengadilan, dan mereka akan diadili sampai ratapan dan kertak gigi mereka tidak bisa keluar. Dan tuan itu akan mengambil kebun anggur itu dan diberikan kepada mereka yang bisa memberikan keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Saudara-saudari yang terkasih, keserakahan ini membuat orang-orang menjadi lupa diri, lupa daratan, tidak kritis lagi, tidak teliti lagi. Saya mempunyai kenalan orang di daerah timur Jawa Tengah, di mana banyak sekali kayu-kayu di situ, Wonosari, Wonogiri di situ, dan banyak orang di situ mendapatkan kayu jati dengan harga yang murah karena kayu jati ini tumbuh sendiri di pekarangan-pekarangan warga di sana. Lalu banyak orang yang mulai jual beli kayu itu. Ada yang sampai mengirim, pertama dikirim ke Jepara, minta 1 truk kayu, kemudian 3 truk, kemudian 5 truk, kemudian 10 truk. Tetapi karena dia saking nafsunya, ketika 1 truk pembayaran lancar, 3 truk lancar, 5 truk lancar, begitu 10 truk tidak ada pembayaran lagi. Dia tidak hati-hati karena percaya dilepas begitu saja. Dan kemudian akhirnya apa? Ternyata apa yang dikirimi orang yang alamat tertentu di Jepara itu, begitu didatangi, dia hanya mengontrak. Bahkan bengkelnya yang untuk membuat mebel-mebel dari kayu jati juga mengontrak. Maka dia sudah pusing, pindah kemana orang itu, di mana orang itu. Akhirnya pengusaha awal yang mulai merintis jalannya, yang sudah mendapatkan harapan, sudah sukses, kemudian harus terpuruk lagi. Karena kadang keserakahannya menutup matanya untuk kritis, menutup matanya untuk melihat apakah ini masuk akal atau tidak, ini rasional atau tidak. Kemudian juga pengaman-pengaman tidak kemudian dikuati. Di mana dia tinggal, orang mana ini, apakah dia asli orang sini atau pendatang. Sehingga pada saat nanti wan prestasi, dia harus dituntut dan orangnya jelas di mana. Belajar dari situ. Maka karena kegagalan ini, dia terpaksa menjual beberapa aset-aset yang sudah didapat sebelumnya. Seperti pom bensin yang mengatakan, mulai dari nol ya Pak. Bapak ini pun juga berusaha mulai dari nol. Tetapi dia tidak patah semangat. Cuma yang harus dipelajari adalah bagaimana keserakahan itu membimbing orang itu kepada kebutaan dan kekritisan yang tidak atau yang tumpul lagi, sehingga akhirnya semua hilang. Semoga kita belajar dari pengalaman, tetap bersyukur, tidak pernah putus asa, dan sekali lagi ketamakan, keangkuhan seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang merasa diri sebagai pemilik dan merebut hak waris kerajaan Allah itu harus kita lenyapkan dari dalam hati kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi
mengarah pada iman dan rahmat.